Hai guys, selamat datang di Band Angel Channel. Bantu admin untuk mengembangkan channelnya dengan subscribe, bunyikan loncengnya. Hai sahabat semua, senang bertemu dengan kalian di YouTubeku Band Angel Channel. Apa kabar semua? Kuharap sahabat sekalian semua sehat-sehat selalu. Apakah kamu sudah divaksin? Kalau belum, segera vaksin ya. Karena ini demi kebaikan kita. Pemerintah Indonesia telah mengadakan vaksinasi ini dengan susah payah. Sebaiknya kita menghargai dan menerima vaksinasi ini. Program vaksinasi ini diadakan pemerintah demi kesehatan kita, masyarakat Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Ada sebuah kejadian di Makassar, yaitu pemalsuan surat vaksin COVID-19. Kamu mau tahu gimana kejadiannya? Simak terus ya video ini sampai habis agar kamu mengetahui hikmah dan pelajaran dari kejadian ini. Jangan sampai kamu malas menerima vaksin COVID-19 karena ini gratis loh. Oke, mari kita simak video ini. Check it out. Polisi berhasil membongkar pemalsuan surat vaksin. Pemalsuan surat vaksin ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita tenaga kesehatan yang pernah bekerja di Puskesmas Pacarekang, Makassar. Wanita ini berinisial FT. Ia telah membuat sekitar 179 lembar surat vaksin palsu. Ia bersama rekannya berinisial WD. Kabarnya surat vaksin itu telah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindung. Pengakuan FT bersama rekannya WD yang dikonfirmasi polisi. Target mereka adalah si pelaku pemalsuan surat vaksin palsu itu adalah orang-orang yang ingin melakukan perjalanan jauh tapi tidak mau divaksin. WD mengerjakan surat vaksin itu dengan komputernya di rumah. Aksi WD dan FT telah mereka lakukan sejak Juli 2021 hingga 17 September lalu. Dengan biaya pembuatan surat vaksin palsu itu seharga Rp50.000. Si pelaku hal ini bisa terjadi karena FT sendiri pernah bekerja di puskesmas di Pacarekang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia juga pernah bertugas sebagai nakes vaksinasi massal di puskesmas itu dan punya akses ke pengimputan orang-orang yang telah divaksin. Jadi bisa terkoneksi ke aplikasi Peduli Lindung. Akibat perbuatan si pelaku ini, FT dan WD mereka jadi tersangka dan dijerat ke pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang
Informasi Elektronik dan Undang-Undang Kesehatan pasal 55 ayat 1 sehingga terancam hukuman 12 tahun penjara hingga denda 12 miliar rupiah. Temuan atau laporan ke kami yang kami sudah terima laporannya yang sementara berproses, yaitu laporan polisi 443/10 Romawi 2021 tanggal 21 Oktober 2019 tentang adanya pemalsuan surat vaksin. Dalam hal ini kami sudah mengamankan pelakunya 2 orang atas nama FT, kemudian 1 WD, di mana yang bersangkutan berawal dari bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, saudari FT dan WD kerjasama untuk membuat surat vaksin seolah-olah di sini bahwa yang bersangkutan atau pasien yang itu yang tidak mau divaksin, sehingga oleh saudara FT yang di luar mencari masyarakat yang tidak mau divaksin dengan biaya 50.000. Terkait dengan WD di rumahnya membuat dengan komputernya untuk membuat surat vaksin yang seolah-olah itu adalah yang menggunakan surat vaksin itu sudah dilakukan revaksin. Terkait dengan adanya itu, perbuatannya dari bulan Juli 2021 sampai 17 September 2021, surat vaksin itu 50.000. Dengan adanya itu, kami berhasil menyita 9 juta uang dari hasil penjualannya itu dari tersangka. Terus kemudian, adapun yang bersangkutan memang sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit Pacarekang, Puskesmas Pacarekang. Yang bersangkutan saudara FT, yang perempuannya ini pernah bekerja honorer tenaga kontrak di rumah sakit Sukarela, di rumah sakit Pacarekang. Namun setelah adanya COVID, oleh yang bersangkutan dimasukkan sebagai tenaga kerja untuk masuk untuk penanganan COVID. Disitulah berawal sehingga dia mempergunakan atau dia menyalahgunakan hal demikian. Terkait dengan itu, kami menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan tersangka yang mengeluarkan surat vaksin palsu ke masyarakat, sehingga kami oleh Polrestabes melakukan penahanan dan memproses dengan ancaman hukuman pasal yang kami kenakan, yaitu pasal 51 ayat 1, terus pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang informasi elektronik. Terus kemudian disandingkan lagi dengan Undang nomor 19 tentang informasi dan elektronik, kemudian dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun dengan denda, kalau dendanya itu 12 miliar. Kalau yang perempuan ini apa statusnya? Tenaga kesehatan apa? Bidan, perawat atau apa? Awalnya perawat. Akibat perbuatannya, WD